Ada dulu kamera. Ada. Santai aja. Kita dulu. Ada ke kamera. Santuy, ya udah gitu aja. Cepat sembuh sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aibun, bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feldi di channel After Kitan Education. Baik Ayah Bunda, kembali ke konten ya Q&A, tanya jawab. Nah ini ada pertanyaan yang paling banyak juga minggu ini. Apa sih Dot syarat dan hal yang paling penting diperhatikan sebelum kita menyunatkan anak khususnya yang baru lahir? Nah ini kita berbicara untuk sunat bayi ya, karena memang sunat bayi itu sangat direkomendasikan di zaman sekarang ya, karena juga mempunyai azas manfaat untuk kesehatan yang sangat baik untuk bayi Ayah Bunda. Nah baik Ayah Bunda, nah jadi di konten singkat ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus Ayah Bunda perhatikan sebelum datang untuk menyunatkan anaknya, atau boleh juga datang konsultasi langsung. Tapi memang sebaiknya informasi ini harus Ayah Bunda ketahui terlebih dahulu. Oke, kita akan kembali merujuk ke beberapa jurnal terkait dengan sunat bayi, apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dilakukan orang tua ya apabila menemukan bentuk-bentuk penis yang tidak normal. Nah, sebenarnya ada dua kategori ya yang harus Ayah Bunda ketahui. Ini penting sekali. Nah, sebelum menyunatkan bayi, yang pertama ada kontraindikasi kenapa bayi itu tidak boleh disunat. Dilihat dari bentuk anatominya dulu. Nah, kita lihat anatominya normal atau tidak, panjangnya normal atau tidak. Nah, nanti ada beberapa bentuk-bentuk anatomi yang merupakan masuk ke kelainan atau kontraindikasi tidak boleh disunat. Yang kedua, ada namanya kontraindikasi medis. Nah, kenapa sih nggak boleh disunat secara medisnya? Oke, kita bahas yang pertama, Bun. Nah, yang paling utama yaitu sebelum mengkitankan bayi, tentunya Ayah dan Bunda tahu dulu standar ukuran untuk anak bayi. Nah, kita lihat dulu yang paling utama tuh standar ukur, karena memang untuk standar penis, panjangnya itu sudah ada aturan mainnya. Sudah ada acuan bakunya ya, rata-rata panjangnya seberapa. Nah untuk bayi baru lahir, ini saya tampilkan tabel ya Bun ya, tabel panjang rata-rata penis anak Indonesia. Nah bisa dilihat ya. Nah untuk anak bayi 0 sampai 5 bulan itu standar penisnya minimal 1,9 cm. Nah jadi memang harus betul-betul diukur dulu. Nah ngukurnya memang harus ke yang ahlinya. Jadi Ayah dan Bunda jangan ngukur di rumah ya, takutnya tekniknya salah. Jadi diukur dulu atau bisa konsultasi dulu ke rumah sunat terdekat yang paling dekat di rumah Ayah Bunda. Diukur dulu nih penisnya berapa nih panjangnya. Kalau di atas 1,9 cm baru boleh dilakukan sirkumsisi. Itu menurut standar ukurnya ya. Nah sekarang kita lihat dari bentuknya. Nah jadi Ayah Bunda harus tahu bentuk normal anatomi penis itu seperti apa. Nah kalau Ayah Bunda mungkin ya sudah buka di Google juga bisa ya, seperti apa sih bentuk kelainan penis pada anak-anak. Nah yang paling utama yaitu Ayah Bunda harus dicek dulu ya dari bentuk batang penisnya, kulitnya ya. Nah ini saya jelaskan sedikit, nanti saya akan tampilkan sedikit gambaran seperti apa. Yang pertama kontraindikasi ya untuk disunat atau tidak boleh disunat karena ada kelainan anatomi. Yang pertama ada korde. Nah ini merujuk ke jurnal update tahun 2020 ya. Kenapa tidak boleh disunat bayi? Yang pertama di sini dijelaskan ada korde. Nah korde itu di mana posisi ya batang penisnya bengkok seperti tertarik. Nah seperti ini ya Bunda. Jadi seperti ditarik yang disebabkan ada kelainan. Nah, biasanya korde ini juga disertai dengan gejala ada namanya hipospadia. Hipospadia itu suatu kelainan di anatomi penisnya di mana lubang pipisnya berada di bawah. Tidak normal ya, harusnya di atas atau di tengah-tengah bagian dari kepala penisnya. Ini malah di bawah atau di batang. Dan itu kasusnya cukup banyak juga. Nah, terus ada namanya coinceled penis ya, atau penis yang tersembunyi. Nah kalau memang Bunda lihat ya, Bunda lihat penis babynya seperti tidak terlihat ya kan, seperti hanya kuncupnya saja, itu sebaiknya memang langsung diperiksakan dulu ya, atau minta di
diperiksalah sama dokter sunatnya untuk menentukan. Nah, itu penis yang tersembunyi. Nanti fotonya juga ada ya, kita tampilkan sekilas. Nah, ini fotonya ya Bunda ya, untuk penis yang tersembunyi ya. Terus ada namanya congenital megaprepucium ya, itu hampir sama kondisinya dengan yang penis tersembunyi. Jadi di mana kulitnya itu membentuk seperti tumpeng, seperti bukit ya. Nah, ini yang memang harus ayah bunda perhatikan sebelum menyunat bayi ya. Terus ada epispadia. Nah, kalau hipospadia tadi di bagian bawah lubang pipisnya, tapi kalau epispadia kebalikannya, berada di melebihi dari atas, lebih ke pangkal penis ya, tapi masih di bagian kepala, itu epispadia. Tapi sih kasusnya yang paling sering itu biasanya sih hipospadia. Nah, terus ada penile torsion atau torsio penis ya, dimana melintir. Jadi batang penisnya terpelintir ayah bunda. Tapi kalau terpelintirnya hanya ke arah jam 4, jam 5 sih itu masih normal. Nah, perlu diperhatikan apabila melintirnya itu sudah melewati arah jam 2 ya, jam 2 atau jam 1 ya. Nah, ya, seperti ini nanti harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi memang banyak ayah bunda bentuk-bentuk kelainan anatomi. Dan terakhir ada namanya penoscrotal webbing atau webbed penis. Nah, di mana kulit di bagian buah zakarnya nempel ke bagian batang. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini merupakan gambar dari penoscrotal webbing atau webbed penis ya. Nah, ini yang harus ayah bunda ketahui secara bentuk anatominya. Jadi memang harus diperhatikan dulu ya. Nah, jadi jangan langsung datang minta sunat, tapi kita pastikan dulu anatominya normal atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke kontraindikasi medis. Nah, di sini dijelaskan ya bunda ya, boleh bunda perhatikan ya tabelnya. Di sini dijelaskan bahwa tidak boleh disunat apabila bayi masih dalam perawatan intensif, memang lagi sakit atau memang lagi tidak stabil ya. Itu tidak boleh dilakukan tindakan sirkumsisi pada saat kondisi baby masih dalam perawatan intensif. Terus yang kedua ada namanya usia tidak boleh kurang dari 12 jam. Nah, dari jurnal ini dijelaskan bahwa syarat utama untuk sirkumsisi yaitu baby tidak boleh disunat di usia kurang dari 12 jam. Nah, jadi kalau lewat dari 12 jam boleh, dengan catatan ya sehat ya kan, dan juga tidak ada kelainan anatomi. Nah, terus apalagi teman-teman, tidak ada riwayat keturunan darah yang penyakit hemofili. Hemofili itu jadi ada kelainan darah ya. Nah, jadi gampang berdarah. Jadi apabila ada luka itu darahnya sulit untuk berhenti, dan itu harus kita cari tahu ya dengan menanyakan ke riwayat ayah bundanya atau ke kakek neneknya. Jika ada riwayat hemofili sebelumnya, itu harus baiknya harus dilakukan cek darah terlebih dahulu atau ditunda terlebih dahulu. Dan yang terakhir apa? Penyakit kuning. Nah, jadi bayi tidak boleh disirkumsisi dalam kondisi masih kuning ya. Nah, sebenarnya sih kuning pada bayi itu memang ada yang masuk normal dan masuk abnormal ya. Tapi sebaiknya kalau dalam kondisi lagi kuning ya atau jaundice itu memang harus ditunda dulu. Nah, itu merupakan dua kategori yang harus ayah bunda ketahui sebelum menyunat bayi. Dan ini semuanya berdasarkan penelitian yang sudah ada ya, atau berdasarkan jurnal-jurnal terbaru. Nah, jadi itu yang harus ayah bunda perhatikan sebelum menyunatkan bayinya. Yang paling utama adalah untuk menyunat bayi adalah bunda harus konsultasi dulu. Minimal konsultasinya via online atau via WA dengan dokter sunat di rumah-rumah sunat terpercaya ayah bunda ya. Nah, jadi itu merupakan syarat dan hal-hal penting yang harus diperhatikan ayah bunda sebelum menyunatkan jagoannya ya. Oke, sekian ya ayah bunda, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan, semoga dapat dipahami dengan baik insya Allah. Nah, jangan lupa ayah bunda, pesan saya apabila ingin menyunatkan anak bayinya sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu, minimal konsultasinya via online dengan mengirimkan foto penis anaknya. Itu merupakan konsultasi yang paling sederhana ya. Nanti pada saat hari H baru diperiksa langsung oleh dokter sunatnya. Oke ayah bunda, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Apabila ada pertanyaan yang masih menjadi kegelisahan ayah bunda, silahkan konsultasi ke tim kita ya. Insya Allah nanti akan disambungkan oleh kita tim dokter di After Kita. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu kamera. Dadah. Kita dulu.
Ada ke kamera. Ngantuk ya udah.